Pertamina, kalau Anda bilang keuangannya seret dan sebagainya, itu betul. Saya nggak bilang bangkrut loh ya. Iya, benar. Saya tidak bilang itu. Saya bilang, Pak Darmin bilang keuangannya seret, betul. Tapi masih bisa jalan nggak? Bisa. Contohnya apa? Blok Rokan akan habis 2021, kita bahas sekarang. Hari ini diputuskan. Pertamina ikut nggak partisipasi? Mau ambil Blok Rokan? Dikasih ya Pak? Akhirnya. Loh, ambil kan? Dia ikut nih. Loh, kalau dia tidak punya uang, kenapa ikut? Kan gitu. Loh, kan gampang saya. Benar. Untuk Rokan gimana Pak? Keputusannya Pak? Blok Rokan, gini. Arahan Bapak Presiden, Blok Rokan itu mau diperpanjang untuk Chevron atau untuk Pertamina, itu berdasarkan pertimbangan satu-satunya adalah pertimbangan komersial. Saya sudah ke Washington bulan lalu, saya juga ketemu CEO-nya Chevron. Saya sudah katakan, ini diperpanjang atau tidak, ini adalah business judgment. Komersial, business to business. Jadi ya komersial rate, pertimbangan ekonomi saja. Siapa yang akan memberikan kompensasi kepada pemerintah Indonesia yang lebih tinggi? Ya, nggak ada soal ini nasionalisme, soal politik, ya, soal apa, soal mau pemilu lah apa, nggak ada. Arahan Presiden clear, harus dipertimbangkan secara komersial. Karena kita tidak mau dituduh bahwa ini nasionalisasi, satu, tidak mau kita dituduh nasionalisasi. Sekali lagi saya ulangi ya, Presiden bilang jangan sampai kita dituduh nasionalisasi, satu. Yang kedua, kita harus mengajarkan, menjelaskan kepada industri hulu migas bahwa ini semua pertimbangannya ekonomis dan komersial. Tidak ada favoritisme segala macam. Ya, kita juga nggak mempertimbangkan ada kritik dari siapa, ya. Masyarakat menulis begini begitu ya, berkomentar mana? Kan saya juga nggak komentar apa-apa. Presiden karena arahnya harus komersial. Nah, akhirnya hari ini kita putuskan Blok Rokan kita serahkan ke Pertamina. 100% Pak? 100%. Pertimbangannya tadi itu Pak ya? Pertimbangan tadi komersial. itu. Ya. Apa? Kenapa? Karena yang ditawarkan oleh Chevron jauh lebih rendah kompensasinya kepada pemerintah. Saya kasih contoh. Signature bonus. Jadi signature bonus itu kompensasi awal kalau saya tanda tangan kasih ke Anda harus bayar saya, pemerintah. Masuk PNBP, bukan saya pribadi. Benar. Ya, masuk PNBP. Signature bonus yang ditanda tangan oleh Pertamina komit untuk mendapatkan hak kelola Rokan selama 20 tahun itu tahu berapa angkanya? 784 juta dolar. Itu hampir 11 triliun loh. Itu dibayar cash dalam 1 bulan kalau dia tanda tangan kontraknya. 784, itu hampir 11 triliun. Atau kurang lebih 11 triliun kalau kurs sekarang. Nah, terus Anda tanya, loh itu kok buktinya punya uang Pertamina? Lah makanya, loh syaratnya itu syarat seberapa? Ya kan syarat ini kata sifat, jadi beda-beda ini. Anda syarat, saya enggak. Nanti saya syarat, Anda enggak. Lah, terus gimana syaratnya? Ayo. Ya ini harus bayar loh. Benar. 11 triliun dia bayar untuk mendapatkan hak kelola ini. Satu. Pertamina juga komit untuk eksplorasi ke depan. Jadi dia harus melakukan eksplorasi termasuk program EOR, Enhanced Oil Recovery. 500 juta US komitmennya dalam 5 tahun. Kalau nilai sekarang. Iya. Kalau ini dijumlah itu 1,284 miliar dolar. Itu hampir berapa? Hampir 18 triliun. Buktinya gimana? Ayo. Punya duit. Nah. Ayo. Terus yang teriak-teriak Pertamina bakal bangkrut karena diputusin pemerintah apa coba? Benar. Ini mau yang mana ini sebenarnya yang benernya ini yang mana coba saya kepengen tahu. Ya. Kan begini, Mas Wahyu kritik, misalnya Mas Wahyu mengkritik saya, Pertamina ini bakal bangkrut Pak begini-begini. Tapi besoknya Anda kritik juga saya lagi, ini harus diserahkan Pertamina, jangan diserahkan Chevron. Loh, konsisten ya Pak?
Lo maunya gimana? Kalau diserahkan kan dia harus ada modal, harus ada apa. Kalau you takut bangkrut, kenapa harus dipaksa ini? Ya, Benar Pak. logikanya coba. Yang tambahan, jadi saya ulangi ya. Satu, Pertamina akan membayar signature bonus 784 juta US. Benar. Kita syaratkan minimum 700. Dua, firm komitmen untuk eksplorasi 500 juta. Yang ketiga, split, kan ini gross split. Benar. Nah, splitnya untuk pemerintah berapa? Itu sekitar mungkin kalau nggak salah 48% net atau kurang lebih lah. Besar sih, Besar, Pak. besar. Ya, jarang sekali yang bisa netnya 48. Benar. Itu yang dikomit di Pertamina, menurut perhitungan ya, kalau di harga minyak sekarang, jika di harga minyak sekarang loh ya, saya nggak tahu naik turun ya, kita bisa naik turun di kemudian hari. Benar. Yang kita hitung itu 20 tahun itu Pertamina akan bagi hasil untuk pemerintah itu 850 triliun. Anda tanya, Chevron nawarnya berapa Pak? Gini, ini secara etis mungkin nggak baik ya. Kalau menang saya umumkan, ya bisa saja silahkan ditanya Chevron, dia nawarkan berapa? Ya, yang dokumen yang diterima oleh tim, yang diketuai oleh Wamen, yang dilaporkan ke saya, jauh di bawah itu. Ada yang bicara dan secara fakta, kita khawatir kalau ini dikelola oleh Pertamina, itu sama bisa seperti Blok Mahakam, sama dengan Blok WMO, sama dengan Blok Bumi Siak Pusako, produksinya dikhawatirkan bisa turun. Nah, kita akan minta ke Pertamina, dia harus wajib mencari partner bidang hulu migas supaya bisa mempertahankan bahkan meningkatkan kapasitas produksi. Ya, jadi ini tolong masyarakat yang oh ini sudah dikasih Pertamina, sebagian mau dijual lagi. Bukan, ini kita mesti cari partnership. Coba kalau bayangkan, kalau 5 tahun lagi ini dikelola oleh Pertamina, produksinya turun, apa kita nggak malu juga? Benar. Iya kan? Penerimaan negara juga bakal turun ya Pak? Penerimaan negara turun. Pertamina juga bakal untungnya tidak akan besar, kan gitu. Partnership ini saling menguntungkan. Benar. Sekali lagi arahan Bapak Presiden, ini komersial. Mau diserahkan ke siapa pengelolanya, ini pertimbangannya ekonomis. Ya, tapi Bapak Presiden juga minta, Pertamina harus yakin bahwa bisa mempertahankan tingkat kapasitas produksi atau bahkan lebih. Benar. Ya. Ini tidak boleh emosional, ya. Nggak ada emosional. Ya. Oke Pak. Ya, gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa Pertamina ternyata yang dikatakan dikhawatirkan bangkrut, dikritik di mana-mana, pemerintah akan membuat PLN dan Pertamina bangkrut. Loh, mana? Pertamina kita juga nggak paksa. Pertamina misalnya tidak mau ikut rokan, silahkan. Kita nggak pernah paksa, nggak ada, coba silahkan tanya. Malah mereka berharap, Pak mudah-mudahan kita menang. Ya saya bilang ya kita lihat aja. Kalau Anda lebih baik, Anda yang menang, kita fair kok. Arahan Presiden begitu. Tapi kalau menang, produksi harus dipertahankan. Tahun 2021 nanti setelah alih kelola, itu Pertamina akan mengelola 60% dari hulu migas Indonesia. Nah, hebat ya. Gitu. Kemajuan banget tuh Pak. Lu bukan kemajuan aja, ini kan ya kita memenuhi komitmen. Ya, tapi tidak atas dasar semata-mata emosional. Ini logis. Harapannya Pertamina nanti bakal menjadi besar, bakal lebih gitu apa gimana Pak? Ya kalau saya berharap si Pertamina harus lebih besar dari Petronas lah paling kurang. Gitulah. Masa berapa puluh tahun yang lalu katanya Petronas belajar dari Pertamina. Loh masa sekarang Petronas lebih besar dari Pertamina?